Kita akan bicara mengenai dua aliran spiritualitas di dalam gereja. Ada dua macam aliran spiritualitas di dalam gereja. Yang pertama adalah asketis dan yang kedua adalah mistik. Di dalam asketis, seseorang dituntut untuk melakukan kebajikan-kebajikan untuk mencapai kesempurnaan cinta kasih dengan Tuhan. Kebajikan-kebajikan dilakukan dengan penuh ketelitian, penyangkalan diri, pengorbanan, mati raga, puasa, pantang, dan berbagai latihan-latihan rohani dan disiplin-disiplin rohani secara ketat. Dan betul-betul aliran spiritualitas asketis ini memberikan dasar bagi kesucian hidup pribadi. Biasanya orang yang malas dituntut untuk banyak melakukan disiplin rohani, latihan rohani. Jalan asketis ini cocok untuk mereka yang merasa malas atau tidak disiplin. Sehingga dengan demikian dia dapat mencapai kemajuan di dalam kebajikan-kebajikan tersebut dan bertumbuh di dalam kasih kepada Allah yang merupakan tujuan hidup Kristiani kita. Sedangkan aliran yang kedua adalah aliran mistik, di mana lewat aliran mistik ini orang sungguh-sungguh dilatih untuk mencintai di dalam segala apapun yang dilakukan. Jadi lewat aliran mistik orang sungguh-sungguh berkembang di dalam cinta kasih yang merupakan inti dari setiap perbuatan kita. Kata Yohanes Salib, cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Kita hanya dapat membalas cinta Tuhan lewat juga mencintai Dia di dalam setiap perbuatan kita. Kadang-kadang ada orang yang mempertentangkan antara spiritualitas atau aliran mistik dengan aliran asketis ini. Sesungguhnya keduanya saling melengkapi. Artinya banyak dari kita yang harus melewati asketis untuk sampai kepada hidup rohani yang lebih tinggi atau sempurna di dalam kasih. Dalam arti, ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan, disitulah kita berlatih untuk bertumbuh di dalam kasih. Misalnya di dalam hidup doa, sebelum orang mencapai tahap kontemplasi di mana Allah sungguh-sungguh mengalirkan rahmat-Nya di dalam diri kita, orang biasanya perlu berlatih dulu di dalam doa, jam doa yang disiplin, misalnya 1 jam sehari, pembacaan sabda Tuhan secara rutin, disiplin, dan teratur hingga jangka waktu tertentu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, hingga akhirnya dia memasuki tahap kontemplasi. Tergantung dari kesiapan seseorang, apakah dia lebih lagi juga bisa melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi, dari kesenangan-kesenangan pribadi saja, dan hanya mencari Tuhan. Semakin orang bisa melepaskan segala kelekatannya di luar Tuhan, maka dia akan lebih mudah untuk dan cepat sampai pada tahap-tahap kontemplasi dan juga persatuan cinta dengan Tuhan. Jadi sebenarnya latihan-latihan yang bijaksana, ya, yang penuh dengan penyangkalan diri, latihan rohani, disiplin rohani, ini sungguh-sungguh mengembangkan kesalehan kita. Jadi banyak orang yang mungkin berpikir, yang penting saya mencintai Tuhan. Saya mau doanya sambil tiduran aja, atau sambil nyetir aja, atau sambil masak, semua tentu boleh. Kita boleh berdoa sambil masak, masak sambil berdoa. Tetapi tetap perlu jam-jam rohani, jam-jam istimewa, di mana kita hanya berada berdua bersama Tuhan, di mana kita sungguh-sungguh memfokuskan segala perhatian kita untuk mengasihi Dia dan untuk mengalami cintanya, untuk memberi cinta dan juga untuk menerima dicintai oleh Tuhan. Jam doa pribadi ini tidak boleh kita lewatkan dan harus tetap ada di dalam setiap hari kegiatan kita. Lewat inilah baru kita dapat menghayati kehadiran Allah setiap saat. Jadi kalau orang ingin hidup di hadirat Allah terus-menerus atau terus-menerus fokus terarah kepada Tuhan di dalam setiap perbuatannya, harus lebih dahulu dia mendisiplinkan diri dalam hidup rohani atau jam doa pribadi yang teratur, yang tidak bolong-bolong sampai jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, asketis akan melengkapi mistik. Demikian pula mistik
akan melengkapi asketis. Dalam arti, setiap disiplin rohani, pengorbanan yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan dengan disiplin, dengan kerja keras, dengan upaya keras, dengan penyangkalan diri, itu pun harus diisi dengan kasih. Artinya, kita melakukan segala macam kebajikan itu bukan untuk memperoleh surga, bukan supaya kita semakin kudus, bukan supaya kita semakin hebat, atau bukan supaya kita semakin baik, semakin bertumbuh dalam kesabaran dan seterusnya. Memang itu merupakan hasil yang dapat kita peroleh, tetapi itu bukanlah satu-satunya atau bukanlah tujuan utama kita. Di dalam aliran mistik, setiap perbuatan kita adalah untuk mengasihi Tuhan dan untuk dikasihi Tuhan, dan kita melakukan semuanya karena mengasihi Tuhan. Jadi aliran mistik ini akan melengkapi kontemplatif, sehingga upaya kita tidak menjadi suatu beban yang begitu memberatkan di dalam hidup rohani, dalam perjalanan kita, tapi dapat kita lakukan dengan sukacita, karena kita melakukannya semua untuk orang yang kita cintai, untuk Tuhan sendiri, untuk pribadi yang begitu mencintai kita, dan juga dapat kita balas lewat mencintai. Sebenarnya itulah ajaran Teresia Lisieux di dalam Primat Cinta Kasih. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk mengasihi Tuhan. Bahkan dia katakan, segala kebaikan yang dia lakukan walaupun Tuhan tidak tahu siapa yang melakukannya, Tuhan tidak melihatnya. Misalnya ketika dia menahan haus yang dia persembahkan untuk pertobatan orang berdosa, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Yesus. Seandainya pun dia lakukan semua itu tanpa Tuhan tahu bahwa dialah yang melakukan, itu pun sudah cukup bagi dia. Karena apa? Karena dia memang melakukan demi cinta, bukan demi suatu upah, atau bukan demi suatu pujian, atau bukan demi suatu balas jasa apapun dari Tuhan. Jadi, melakukan segala pengorbanan dengan didasari cinta, ini akan sangat membawa sukacita, sehingga seperti yang Tuhan Yesus sendiri, pikulah kuk yang kuberikan, karena aku ini lemah lembut, ya. Jadi kita akan merasakan bahwa ketika kita mengikuti Kristus dengan segala macam komitmen, aturan, perintah, dan segala macam usaha keras kita, kalau kita isi dengan kasih, maka proses ini akan sungguh-sungguh juga menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya pada hasil, tetapi juga sepanjang perjalanan kita akan sungguh-sungguh mengalami bahwa semua proses itu adalah juga tujuan yang sudah kita capai, yaitu di dalam kasih, di dalam Yesus. Jadi ketika kita melakukannya bersama Yesus, di dalam Yesus, di dalam mengasihi Dia, maka dalam arti tertentu semua yang kita lakukan itu sudah menyenangkan Tuhan. Semua proses yang kita lewati sudah merupakan suatu pencapaian atau tujuan yang ingin kita tuju. Karena Yesuslah jalan dan Dialah kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan perjalanan hidup rohani kita dengan tetap disiplin, melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, perintah gereja, berdoa, baca firman, melayani, menolong orang lain walaupun kita sendiri mungkin sedang kekurangan waktu, tetapi juga semua itu didasari karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Bahwa jika banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang mengasihi Tuhan, itulah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita melakukannya dengan suatu motivasi demi Dia, demi Tuhan saja, agar Tuhan dicintai lebih dari segalanya, maka itu memberikan sukacita dan mempunyai nilai keabadian. Apapun yang kita sentuh dengan cinta kasih akan sungguh-sungguh juga mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Bukan soal besar atau hebatnya pekerjaan kita, bukan soal berapa ribu orang atau ratus orang atau puluhan orang yang kita layani, tetapi apakah kita melayani satu orang saja dengan cinta yang begitu besar, itu mungkin melebihi apa yang kita lakukan untuk ratusan orang, tetapi demi kemuliaan diri sendiri tidak ada artinya. Bahkan mungkin Tuhan akan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Apapun yang kita lakukan dengan cinta, itulah yang menyenangkan Tuhan. Cinta hanya dapat dibalas dengan cinta saja. Inilah yang juga Teresia Lisieux
ajarkan kepada kita lewat hidupnya. Tujuan hidupnya hanyalah supaya Yesus dicintai sebagaimana Dia tidak pernah dicintai. Jadi Teresia Lisium punya suatu kerinduan yang besar sekali untuk mencintai Tuhan Yesus melebihi siapapun mencintai Yesus dan melebihi apapun. Sebagaimana Yesus belum pernah dicintai. Itulah kerinduan dia yang mengobarkan cintanya terus-menerus kepada Tuhan. Dari luar, Teresia Lisium tampak sebagai orang yang sangat biasa. Tidak ada perbuatan heroik, tidak ada stigmata, tidak ada suatu kehebohan. Dia bisa levitasi atau sampai wajahnya memancarkan sinar, atau dia mengalami suatu mukjizat tertentu, tidak ada. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam hatinya dengan cinta yang berkobar-kobar, cinta yang begitu besar kepada Tuhan, ini sungguh-sungguh suatu perbuatan yang sangat menyenangkan dan sangat besar di mata Tuhan. Perbuatan seseorang yang sungguh mengasihi Dia, yang taunya hanya mencintai. Teresia Lisium mengatakan, jika seseorang bertanya kepadaku, pada suatu kali dia mendapat suatu undian pertanyaan seperti itu, kalau orang menanyakan kepadamu, apa yang kau sedang lakukan? Maka Teresia Lisium mengatakan, aku sedang mencintai. Dimanapun, di dapurkah, di jalankah, dimanapun, di tamankah, di kamarkah, apa pekerjaanku, aku sedang mencintai. Karena ingat, Teresia melakukan setiap pekerjaan rumahnya, setiap pekerjaan biara, setiap rutinitasnya adalah untuk Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan, didasari oleh cinta kepada Tuhan. Jadi Teresia Lisium mengatakan, panggilanku adalah mencintai.